Jadwal jam 9.30 pagi ya. Saya lihat sosiologi nggak ada jadwal TTM-nya. Jadi ya gitu deh. Iya, jadi saya tak perlu mengajar jauh-jauh ke Taipei. Saya ya happy, Pak. Saya di Nelly, Chongli. Taoyuan, Taoyuan. Itu 45 menit dari Taipei. Wah, di Taipei mah enak ya. Saya mah di desa. 45 menit. Lebih lah 30 menit. Sekitar 45 menit. Sejuk. Iya, sejuk. Cuman ya, begitulah. Itu hari udah pernah kerja di sana. Mbak Atika kerja di mana? Chongli. Ke Taoyuan restoran. Oh, kerja jadi koki ya di sana atau jadi laupan? Oh, masak. Kepala koki. Mbak Atika nih mantap pasti nih masakannya nih. Jago masak nih. Jos. Wih. Oh, asin. Saya mau nanya nih. Mumpung duaan ya. Kalau apa namanya? Setelah ikut KPC nanti kalian ada rencana ikut lanjut kuliah lagi atau gimana? Pengen tahu aja, sekalian konsultasi lah. Ini kan sosiologi nanti kan lanjut. Wah, mantap nih. Mau ngambil apa? Mbak Oni, Mbak Atika? Tergantung dana. Tapi di UT Taiwan ya, itu sebenarnya tergolong murah loh. Dan ijazahnya udah setara sama S1. Jadi ya gitu. Anak SMO. Oh, masih ada anak. Oh, Mbak Atika ada anaknya SMA. UT terbatas jurusan. Emang Mbak Oni mau masuk jurusan apa? Murah loh. UT berapa ya? Berapa sih kalau uang kuliahnya UT? Ya, iya sih tergantung dana ya kalau ada rezeki. Malam, Mbak Erliliana. Teknologi informatika. Waduh.
Kenapa nggak ngambil IPA? Ini bisa loh gini ya. Misal, nih kalau pengen kuliah nih ya. Ini bentar lah ya. Diskusi-diskusi ngobrol bentar lah ya. Nih misal nih. Kan di UT itu ada jurusan manajemen ya. Manajemen. IPA mencret. Wah, si Mbak Erliliana. Pengen ngambil jurusan matematika. Saya nggak ngajar di UT. Cuman ya kalau mau ambil swasta juga bisa sih. Teknik informatika itu masih berkaitan juga nih. Kalau manajemen biasanya ya, nanti ada jurusannya manajemen informatika. Tuh. Mungkin kalau paket C ini bisa ini ya, ambil swasta kan kalau nanti pulang ke Indo. Nah, kalau manajemen tuh lebih kayak prinsip-prinsip ini ya, prinsip-prinsip pengelolaan. Nanti itu banyak belajarnya tentang lebih general. Nah, ini masih mirip-mirip sama akuntansi, terus eh ekonomi pembangunan. Nah, ini kalau di dalam kampus-kampus ya, ini masuknya fakultas. Tahu kan ya fakultas ya? Fakultas tuh di atasnya departemen. Nah, departemen eh di bawahnya fakultas. Jadi fakultasnya manajemen, nah jurusannya akuntansi, ada ekonomi pembangunan. Jadi masih terkait lah kalau mau belajar manajemen bisa juga. Ya, jadi saran sih ya, kalau ada rezeki ya, tuntutlah ilmu setinggi-tingginya. Widih. Oke, kita masuk ke materi ya. Kali ini kita akan belajar tentang kelompok sosial. Nah, kelompok sosial itu kelompok yang di dalamnya terdapat interaksi dan memiliki kesadaran dalam satu ikatan. Nah, jadi selama ada interaksi nah, dan juga kesadaran dalam satu ikatan, tulisannya kecil. Masa sih? Yang lainnya kelihatan nggak? Ini kayaknya udah normal deh. Jadi kelompok sosial, kelompok yang terdapat interaksi dalam satu ikatan. Nah, misalnya nih, contoh mungkin saya yang udah tua. Ya, mungkin ya. Contoh hmm, keluarga. Dalam keluarga itu kan ada ayah, ibu, anak,
Misal, ini interaksi udah tahu semua ya, interaksi ya. Interaksi ini hubungan timbal balik. Nah, jadi misal saya ngomong nih, nah kalian balas chat. Nah, itu interaksi, adanya hubungan dua arah, timbal balik. Saya ngobrol, kalian respon. Misal saya pertanyaan saya. Nah, kalau cuma satu arah doang, itu bukan interaksi ya. Nah, itu kayak eh, pidato, terus eh, khotbah, khutbah, terus kalau di itu ya Jumatan, terus pidato, konser, dengerin konser musik. Nanti kita bahas. Nah itu, jadi dalamnya ini ada interaksi nih. Ayah interaksi sama anak, anak interaksi sama cucu. Anak ya sama cucu. Anak sama cucu. Ayah sama ibu, ada interaksi timbal balik, ngobrol sehari-hari. Gitu, misal eh, anak minta uang jajan, ayah ngasih ya. Nah, itu. Jadi dalam kelompok sosial ini ada interaksi dan memiliki kesadaran dalam satu ikatan. Lanjut, nah, perkembangan hidup manusia akan mendorong tiap-tiap individu untuk melakukan interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini yang akan akhirnya membentuk kelompok-kelompok sosial. Nah, manusia dari pertama kali manusia diciptakan, manusia ini kan kalau dalam ekonomi ada belajar ekonomi ya, namanya dikenal IPS loh ya. IPS atau ekonomi ya. Itulah. Makhluk makhluk sosial ya. Makhluk sosial. Manusia sejak dari awal dari awal manusia pertama itu eh, yang manusia purba itu ini ya, Homo erectus, Picentra, ya itulah, nantilah belajar sejarah lah itu. Nah, semenjak manusia diciptakan, nah, manusia ini kan dia nggak hanya sendirian ya, pasti ada teman-temannya juga untuk bertahan hidup. Nah, ini saya pernah cerita nih, mau makhluk makhluk dalam waktu zaman dahulu masih makhluk-makhluk primitif itu, misal berburu berburu apa makanan, misal ada hewan, ada hewan zaman dulu apa ya, hewan-hewan laut lah biasanya itu. Nah, dalam berburu itu kan pasti butuh teman ya, teman untuk mempermudah dalam untuk dalam berburunya lah, membantu satu sama lain. Nah, itu pasti otomatis ada interaksi sosial. Nah, interaksi sosial kecil, sekecil apapun itu nantinya bisa berdampak untuk terbentuknya kelompok-kelompok sosial. Nah, misal ibu-ibu nih ketemu di pasar ya. Interaksinya misal sama-sama beli ikan asin. Ini ditulis aja lah. Ini ada ibu-ibu di pasar nih. Nah, ini di pasar sama-sama beli ikan ya. Nah, ketemu, ngobrol panjang lebar, akhirnya nah, ini kan dari ngobrol ini kan ada interaksi ya. Ada interaksi. Nah, ini nggak jarang. Ini pengalaman ibu saya. Ngobrol-ngobrol, ketemu interaksi, akhirnya apa? Bikin arisan.
Wah, ternyata kita tetanggaan ya. Nah, bikin arisan. Nah, arisan ini bisa dikatakan kelompok sosial juga. Nah, jadi interaksi yang sekecil apapun itu bisa berdampak dalam terbentuknya kelompok sosial. Gitu. Ya, jadi itu. Misal teman di KPC nih baru kenal ya, terus cari interaksi. Ini tukaran tugas nih, gimana nih ngerjainnya nih, kayak gini gitu. Akhirnya terbentuklah kelompok sosial, kelompok siswa KPC. Gitu. Nih misal lain nih, ada ayah dan ibu. Ayah dan ibu ini kan sebelumnya belum pernah kenal sama sekali ya. Nah, akhirnya membentuk keluarga, melakukan perkawinan. Nah, keluarga ini termasuk kelompok sosial juga, gitu, karena ada interaksi dan kesadaran dalam satu ikatan. Gitu. Dari keluarga lebih besar lagi akan membentuk RT dan RW. Nah, dari RT dan RW lebih besar lagi membentuk negara dan seterusnya lebih besar lagi. Gitu. Jadi asal mula terbentuknya negara itu ya, aduh, ada nyamuk. Berasal dari itu juga, dari keluarga-keluarga ini. Keluarga ayah dan ibu. Nah, ini studi menarik juga ini nanti dalam sosiologi. Gitu. Tentang kelompok sosial. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada tipe-tipe kelompok sosial menurut proses. Nah, ini nggak semua. Oh, ini nantilah lebih jelas lagi. Ada kelompok semu dan kelompok nyata. Fokus kita nanti hari ini kita akan belajar mengenai kerumunan dulu ya. Kelompok semu. Nanti masa publik dan kelompok nyata di pertemuan selanjutnya. Jadi kerumunan tuh ada penonton pasif, ada kelompok ekspresif, kelompok saling tidak senang. Ini agak susah juga sih didefinisikan sebenarnya kelompok saling tidak senang ini. Cuman ya kita cobalah pelajari. Dan kelompok panik, terus kelompok kerumunan emosional dan kerumunan tak bermoral. Oke, kita masuk ke kelompok semu dulu. Nah, kelompok semu ini merupakan kelompok yang kelompok orang-orang yang sifat sementara. Nah, itu kelompok ini nggak memiliki struktur, ikatan, kesadaran, jenis, atau aturan. Nah, ini sebenarnya dia kelompok sosial, cuman semu itu apa ya, sementara lah. Jadi bisa untuk suatu saat bubar, bisa suatu saat uh, 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 nggak ada lagi kelompoknya ini. Nah, jadi dia antara ada dan tiada. Kayak hantu ya. Iya sih, namanya juga semu. Semu itu nggak nyata, tidak terlihat, abstrak. Nah, ini dia ya. Kelompok sosial yang tidak memiliki. Nah, ciri-cirinya itu kelompok sosial ini adalah tidak direncanakan karena terjadi secara spontan. Nah, ini itu yang kedua, tidak terorganisasi sehingga tidak berstruktur. Terus tidak ada interaksi, interrelasi. Relasi itu ya hubungan ya, tidak ada hubungan. Dan komunikasi yang berlangsung lama, langgeng. Yang keempat, tidak ada kesadaran kelompok. Kelima, kehadirannya bersifat sementara. Nah, ini yang seperti yang saya jelaskan tentang arisan tadi ya. Ini kelompok semu ini sebenarnya bisa menjadi kelompok nyata. Cuman
apa ya? Gimana kalimatnya? Mungkin tahap selanjutnya setelah kelompok semu ini adalah kelompok nyata. Nah, ini dia bisa berpotensi dan berpeluang untuk menjadi kelompok nyata. Nah, cuman karena ini apa ya? Misal X ketemu di satu daerah lah ya secara spontan. Misal ini X dan Y. X dan Y. Nah, ini X ini orang Bandung. Orang Jakarta lah. Di Bandung. Nah, si Y mau main ke Jakarta. Nanya jalan nih. Nah, ini nanya jalan. Nanya jalan kayaknya jadi kelompok nyata kayaknya kurang masuk akal. Tapi anggap aja lah masuk akal. Nanya jalan terus ngobrol-ngobrol. Nah, ternyata punya satu kesamaan. Akhirnya membentuk satu, katakanlah, perkumpulan ya. Perkumpulan misal kesamaannya apa ya? Sama-sama orang Semarang misal ternyata. Tapi yang tinggal di Jakarta, yang ini tinggal di Bandung. Orang Semarang. Nah, mereka bentuk paguyuban misalnya. Nah, ini sebenarnya bisa berpotensi menjadi kelompok nyata. Ini karena spontan. Bisa menjadi kelompok nyata, tapi berhubung ini tidak secara struktur, maka dia hanya sampai tahap pada kelompok semu aja. Gitu. Nah, salah satunya contohnya ini adalah kerumunan. Nah, ini kerumunan ini orang yang berkumpul, orang pada saat tertentu secara cepat tanpa ada ikatan organisasi. Nah, ini sebenarnya ya ada peluang lah, tidak menutup peluang untuk menjadi kelompok nyata seperti yang saya jelaskan tadi. Ini misal kayak di Jakarta dulu, yang ingat nggak waktu ada bom ya dulu ya, bom. Nah, itu orang Indonesia adalah orang yang paling berani. Nah, ada bom, orang malah ngumpul. Ada yang jualan sate lagi ya. Nah, itu. Jadi contohnya itu tadi. Tuh. Oke, sejauh ini Mas ada yang ditanyakan atau bingung? Lanjut, lanjut. Lanjut. Nah, kerumunan. Nah, kita kan masuk kerumunan ya. Kerumunan tuh ada bagiannya lagi nih. Yang termasuk kerumunan tuh penonton pasif. Formal audience. Ini bahasa Inggrisnya. Formal tuh formal, umum. Audience, penonton. Kerumunan yang mempunyai pusat perhatian dan tujuan yang sama erat dan mempunyai sifat yang pasif. Nah, kelompok sosial ini sangat dibatasi, bahkan dihindari. Bukan, maksudnya interaksi sosial dalam kelompok ini sangat dibatasi, bahkan sangat dihindari. Misal, kayak kemarin nih, yang nonton konser Judika. Nah, ini Judikanya kan cuma nyanyi doang ya. Anggap lah ya Judika. Ini yang nonton nih. Tuh. Tuh. Nah,
ini panggung, ini penontonnya. Nah, ini biasanya yang di sekitar kapan Judika bisa akrobat. Ya, iya nyanyi. Nah, di sini di sini ada yang biasanya ada yang jaga nih, yang batasin. Biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini penonton pasif ini masuknya dia dalam eh, kelompok semu ya. Tadi kan ciri-ciri kelompok semu, tadi salah satunya bersifat spontan. Spontan terus tidak berstruktur, nggak ada interaksi, dan nggak ada kesadaran kelompok, dan sifatnya sementara. Nah, ini kan cuma sementara doang ya, nontonnya pada hariannya doang. Nah, ini penonton pasif ini, nah dia punya tujuan yang sama. Tujuannya nonton ini orang nih, pengen dengar dia nyanyi. Tapi sifatnya pasif. Nah, pasif ini maksudnya eh gini. Pasif itu maksudnya si penonton nih cuman hanya bisa mendengarkan. Nah, jadi yang bisa action itu cuman si Judikanya ini aja. Misal ya Judikanya ini aja. Jadi dia nyanyi cuman dengar. Jadi apa maksudnya? Cuman satu arah. Ah, maksud pasif di sini adalah satu arah. Oh, dua nyamuk lagi nih. Satu arah. Nah, jadi nggak ada bukan nggak ada sih, ada tetap interaksi sosial. Nah, ini kalau mau dibangun di sini misal teman ya, teman nonton nih, misal teman teman dekat kita lah. Nah, ini tetap bisa terbangun interaksi. Cuman ini dibatasin. Nah, nggak akan bebas. Misal kita mau berinteraksi sama ini nggak kenal siapa nih, gitu. Jadi interaksi tetap ada, cuman dibatasin, bahkan dihindarin. Karena ini eh, populasinya belum pernah kenal sama sekali ya, apalagi interaksi keluar ya ke si ini yang manggung. Nah, ini penonton pasif. Oke, kita lanjut. Shoot. Kelompok ekspresif yaitu kelompok kerumunan yang mementingkan tujuan daripada pusat perhatian. Tujuan daripada pusat perhatian. Nah, ini biasanya tujuannya berkumpul dengan tujuan yang sama tanpa memandang apa yang menarik perhatian mereka. Tujuannya yang sama tapi nggak memandang apa yang menarik perhatian mereka. Ini agak rancu bahasanya. Tujuannya sama tapi misal nih saya sederhanakan aja ya. Misal ada orang nih X dan Y, dia punya tujuan yang sama. Misal tujuannya mau makan ya, misal ya ke restoran lah, makan. Tapi misal makan di restoran Padang, yang ini makan rendang, yang ini makan nasi pakai kuah doang. Nah, ini yang dimaksud memiliki tujuan yang sama tapi perhatian mereka berbeda, actionnya berbeda, gitu. Contoh lain apa? Berkumpul di pantai. Ini orang liburan ya, berkumpul di pantai itu tujuannya satu, liburan. Misal liburan. Nah, tapi perhatiannya ada yang beda-beda. Liburan misal dengan cara
ada yang naik speedboat doang, ada yang berenang di laut. Ya gitu, beda-beda. Jadi itu ya, tujuannya sama tapi perhatian mereka berbeda. Gitu. Ini kelompok ekspresif. Ada pertanyaan? Lanjut. Selamat malam, Mbak Sri Muji. Lanjut. Oke, tidak apa-apa, Mbak Sri Muji. Kelompok saling tidak senang. Nah, kelompok saling tidak senang ini kerumunan sementara yang tidak menyukai kehadiran orang lain sebab dapat menghambatnya untuk mencapai tujuan. Ini agak susah juga sih jelasinnya. Tapi kalau di buku dia bilang orang antrian tiket ya, orang antrian tiket. Nah, kalau di buku tuh dia jelasin gini nih. Nah, dalam orang antrian tiket nih kan sifatnya ini ya, antrian itu sifatnya kayak bersaing ya, kompetitif. Nah, dalam konteks sifat yang kompetitif ini dia buku ini jelaskan bahwa akan terjadi eh, ketidaksukaan kehadiran orang lain. Misal simpelnya gini, ada 3 orang antri ya, X, Y, Z. Nah, ini kalau di buku ya dia bilang jelaskan pasti si X tidak senang dengan si Y karena misal nih loketnya, loket hmm, X tidak senang dengan Y. Nah, karena karena takut tiket yang ada di loket nih habis. Nah, jadi terjadilah kompetisi ya, kayak kompetisi ya, kayak persaingan gitulah. Nah, sehingga timbullah rasa tidak senang. Nah, kelompok yang misalnya Y dengan Z. Nah, kelompok yang nggak senang ini dinamakan eh, ya kelompok. Nah, orang-orang X, Y, Z nih dinamakan kelompok yang tidak senang. Atau inconvenient casual crowds. Crowd ini keramaian, causal road. Apa? Penyebab kerumunan yang menyebabkan ketidaknyamanan. Nah, itu sebenarnya agak susah juga. Nah, cuman ya nggak apa-apa lah. Ini tetap sih ini kerumunan juga. Ya, kerumunan. Cuman ya iyalah kerumunan lah. Nah, inilah maksudnya kelompok yang saling tidak senang ya. Nah, ini mungkin salah satunya ini disebabkan sifat yang kompetitif ini. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Lanjut. Ini masih panjang nih, berapa slide lagi? 12. 5 slide lagi. Lanjut. Selanjutnya ada kerumunan panik
atau panic causal crowds, kerumunan yang menyebabkan panik. Biasanya ini dalam kondisi-kondisi darurat ya, tidak terduga. Tulislah terjadi pada kondisi yang tidak terduga. Misal yang ada bom ya, misal ada bom, kayak kejadian biasalah. Dalam ini rectangle. Sudahlah. Misal ya ada bom. Nah, ini pasti akan berkumpul ya. Daerah ini ada bom lah, nggak usah ini. Terus orang-orang akan berkumpul untuk menyelamatkan diri. Nah, ini namanya kerumunan panik. Kerumunan itu ada karena kepanikan gitu. Jadi nggak hanya bom ya. Misal ada kecopetan ya di pasar, itu bisa menyebabkan kerumunan juga. Gitu. Misal panik lah. Pokoknya sesuatu yang menyebabkan kepanikan lah. Ini yang dinamakan bukan. Sesuatu yang menyebabkan kepanikan sehingga dapat memunculkan kerumunan dalam satu lingkungannya. Itu kerumunan panik. Misal apalagi ya? Panik. Orang panik biasanya kenapa ya? Bencana. Bencana sih biasanya. Orang bahagia panik agak aneh ya. Oke. Itu ya kerumunan panik. Oke, lanjut ya. Lanjut. Kerumunan emosional. Kerumunan yang menggunakan acting lawless crowd. Kerumunan yang menggunakan kekuatan fisik untuk melawan norma-norma pergaulan hidup. Contohnya dia bilang di situ pengeroyokan. Nah, ini pengeroyokan biasanya acting itu ada suatu tindakan ya. Nah, ini biasanya melibatkan kekuatan fisik untuk melawan norma-norma, berarti aturan-aturan dalam pergaulan hidup yang bersangkutan dalam orang itu. Nah, ini yang sifatnya emosional nih, suatu yang sifatnya emosional dapat menimbulkan kerumunan. Nah, itu tadi. Misal kecopetan sebenarnya masuknya ntar saya lihat dulu. Tawuran, iya bisa, benar, tawuran tuh, tapi dia bukan masuknya ke kelompok semu. Itu lebih ke kelompok nyata, soalnya kecuali beda konteks lagi ya. Kecuali tawurannya
ada orang yang belum kenal sama sekali. Misal gini nih, tawuran tuh gini ya. Misal nih dari geng Taipei bertengkar sama Bojo Taiwan. Nah ini eh di dalam set 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 set, set. Ini misal yang bulat nih orang ya. Ini di dalam ini sebenarnya udah ada interaksi sebelumnya kan. Nah, jadi bukan pertama kali, maksudnya belum belum kenal sama sekali. Bukan bukan yang ketemu spontan gitu aja. Nah, otomatis ini nggak bisa dikatakan ke dalam kelompok sosial semu karena dia udah kenal sebelumnya. Nah, misal nih kelompok Taipei, kok Taiwan ya? Itu yang bulat-bulat orang, gambar gambar orang misalnya dalam satu komunitas ini. Taoyuan. Nah, ini bulat-bulat orang. Bulat-bulat orang. Jelas. Ini nggak termasuk ke dalam kelompok semu karena dia udah pernah berinteraksi sebelumnya. Ini pasti udah pernah berinteraksi sebelumnya. Kenapa? Karena dia udah membentuk satu eh, dalam tadi kan di awal kan saya jelaskan dalam membentuk kelompok sosial itu butuh interaksi sosial kan. Nah, ini udah ada kelompok sosialnya dan juga strukturnya udah ada dan eh, interaksi sosialnya lebih rutin. Jadi mana ciri-cirinya ya? Biar kita ini. Nah, ini juga nih. Ciri-ciri kelompok semu itu tidak direncanakan karena terjadi secara spontan. Nah, itu kalau tawuran tuh direncanakan kan? Tidak terorganisir, apalagi. Jadi tawuran tuh bukan masuk kelompok semu. Dia terorganisir, nah, ada interaksi, interrelasi, nggak hanya interrelasi, bahkan ekstra relasi. Nah, terus ada kesadaran kelompoknya. Senggol bacok. Senggol bacok. Itu kalau misalnya senggol bacok tuh preman ya biasanya ya. Nah, itu bukan kelompok sosial karena cuman terdiri dari satu orang. Itu masuknya ke individu, antar individu, konflik antar individu. Nah, senggol bacok misal misal saling bacok-bacokan ya, antar individu saling bacok-bacokan itu masuknya ke kerumunan panik ya. Malah orang lihat itu orang bacok-bacokan ya. Nah, itu cuman istilah loh, Pak. Ya, katakanlah sebenarnya terjadi juga. Itu masuknya ke menimbulkan kekerumunan panik. Nah, kerumunan emosional ini eh, susah juga ya. Pengeroyokan, contohnya pengeroyokan. Hmm. Oh, inilah. Hmm. Misal ada yang maling ya, berita novel Baswedan yang disiram air panas itu masuknya kerumunan, ya bisa sih, itu masuk kerumunan emosional. Mhm. Iya benar, dia timbul karena ada rasa emosional. Eh, tapi secara
spontan, nggak terstruktur. Ya novel Baswedan tuh bisa juga tuh masuknya kasusnya. Bener banget nih. Berarti semua nggak dilakukan sendiri. Iya, novel Baswedan tuh menimbulkan ini ya. Hmm, 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 hmm. Kerumunannya memang dia nggak secara langsung, misal disiram langsung orang ngumpul. Wah ini hebat, ini eh, serem banget gini 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 gini. Nah nggak. Tapi itu eh, kerumunan kerumunannya gimana ya sih jelasinnya ya? Itu nggak langsung eh, misal eh, terjadi terjadi suatu insiden lah katakanlah ya. Nah itu nggak langsung dia membentuk kerumunan. Jadi misal eh, novel Baswedan disiram nih, ada itu yang datang ke rumah sakit satu dua orang, akhirnya menjadi viral kan, akhirnya bisa menjadi kerumunan. Dan itu juga terjadi karena eh, si novel Baswedannya mm, melawan bukan novel Baswedannya ya, melawan norma-norma yang menurut si penyiram itu salah. Nah, itu menurut si penyiram itu salah. Tapi sebenarnya enggak. Itu kasusnya. Jadi, ya itu bisa juga sih. Suatu yang menyebabkan eh, mm, kerumunan yang disebabkan yang terjadi karena emosional suatu kelompok. Nah, itulah pengertiannya. Kerumunan emosional, kerumunan yang terjadi karena eh, karena terjadinya, ini tulis aja lah ya biar nggak lupa. Kerumunan emosional, kerumunan yang terjadi karena yang terjadi karena adanya sikap emosional suatu kelompok. Unik novel Baswedan. Itu semua dilakukan sendiri. Iya, gitu. Jadi semua yang dapat menimbulkan kerumunan yang terjadinya eh, karena adanya sikap emosional suatu kelompok atau individu lah ya. Individu itu dikatakan kerumunan emosional. Misal ini hmm, pencurian. Misal contoh lain pencurian motor ya, pencurian motor. Terus yang mencuri itu ketangkap. Nah, itu eh ketangkap sama satu orang itu or, orang itu mukulin si pencuri itu. Nah, itu kan menciptakan satu kerumunan juga. Nah, itu akan menciptakan satu kerumunan. Dan itulah. Dan itulah yang dinamakan kerumunan emosional. Gitu. Jadi asal mulanya karena ada emosi dari suatu individu atau kelompok. Oke, cukup jelas atau makin bingung? Ya, oke, kita lanjut lah ya kalau cukup jelas.
Kasus Novel Baswedan tuh EKTP. Iya, cuman ini ya, ini agak panjang sih jelasinnya. Ini memang kasus EKTP. Saya tahu cara jelasinnya gimana. Hapus dulu ya. Nih, emang ini bermula dari kasus EKTP ya. Korupsi EKTP. Nah, ini misal korupsi EKTP ini menyebabkan Nah, ini si Novel Baswedan ini kan, selamat malam Mbak Siti Umaya. Si Novel Baswedan ini kan ceritanya dia membongkar kasus korupsi EKTP di pemerintahan. Nah, dia mengeluarkan nama-nama. Kemarin ada berapa ya? 30 ada beberapa nama lah pokoknya. Ada menteri, ada masuk juga menteri, anggota DPR. Ini ini masih belum tahu ya. Ini yang yang nyiram itu dia siapa. Cuman ada peluang untuk yang menyiram ini adalah orang suruhan dari korban, bukan korban sih, dari tersangka ya. Kasus EKTP. Ini ada peluang. Ini panjang juga sih ininya. Ini misal korupsi EKTP. Terus yang fotonya. Nah, ini yang tersangka korupsi ini nggak senang lah ya karena kasusnya dibongkar. Nah, terus dia nyuruh orang untuk lukai si siapa namanya, Novel Baswedan. Cukup menarik juga nih. Nah, ini lukai si Novel Baswedan, terus pada akhirnya setelah Novel Baswedan disiram dengan air keras, terjadilah sebenarnya ini kerumunan semu. Enggak juga sih, sebenarnya itu susah juga ya dibilang kerumunan semu. Cuman ini lah kita bahas lah. Jadi kerumunan semu misal di rumah sakit lah ya. Nah, ini di mana kerumunan emosionalnya? Nah, di fase ini nih. Orang yang nyuruh dia ini menyiram. Nah, ini kan ada emosional ya, menggunakan kekuatan sebenarnya nggak fisik juga, kekuatan kimia kimiawi untuk melawan norma-norma pergaulan. Nah, ini di fase ini bisa jadi ini masuk kerumunan emosional. Nah, kerumunannya mana? Ini misal orang-orang yang ini ya menjenguk dia, yang semulanya nggak kenal sama sekali, cuman karena ada kasus itu jadinya viral, terus terjadilah kerumunan gitu. Oke, ini lebih dalam lagi sih pembahasannya kalau kita mengkaji suatu studi kasus, apakah itu mengkaji studi kasus
dalam segi sosiologi. Nah, ini agak dalam dikit lah. Ini kerumunan emosional ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Atau lanjut? Kita lanjut lah ya. Kerumunan tak bermoral. Itu kerumunan yang tindakannya melawan norma pergaulan. Ini sebenarnya hampir mirip dengan kerumunan yang emosional tadi. Dia sama-sama melawan norma pergaulan hidup. Tapi ini lebih parah lagi nih, nggak mempunyai tujuan yang jelas. Ini contohnya yang mabuk, pencandu narkotika dan obat-obatan terlarang. Terus apa namanya? Biasanya ini dua sih contoh yang cukup jelas lah ya dilihat dalam kehidupan bermasyarakat, mabuk dan pencandu narkotika. Ini penjelasannya sama aja sih, mirip-mirip dengan kerumunan emosional. Oke, kita lanjut. Contoh soal berikut yang merupakan pengertian dari kelompok semu A, B, C, D, E. Cek, cek. Wah, ini pada kabur semua ini. A, B, C, D, atau E? C. Wah, ini cuma 3 orang nih. Yang lainnya pada sibuk kali ya. Ini cukup jelas lah ya. Sekelompok orang yang tinggal bersama. Bukan dong. Bertujuan sama. Bukan dong. Coret semua yang sama. Nah, jawabannya C. Semu ini sementara ya. Sinonimnya sementara. Semu. Tidak nyata. Bukan sementara, sorry. Ya, tidak nyata. Salah satu sifatnya adalah sementara. Gitu, kita lanjut. Ini cukup gampang lah ya. Perhatikan beberapa ciri kelompok sosial berikut. 1. Tidak memiliki struktur. 2. Kesadaran jenis rendah. 3. Struktur sosial formal. Terdapat pola yang jelas. Waduh, ini Mbak Ika udah jawab nih ya. Udah dipelajarin sebelumnya kayaknya ya. Berdasarkan ciri di atas yang merupakan sifat kelompok sosial semu adalah kesadaran jenis rendah, struktur sosial formal, terdapat pola yang jelas. A, B, C, D, E. A, B, C, D, atau E? Satu, dua, tiga, empat. A. Coba kita lihat. Tidak memiliki struktur.
Ciri kelompok sosial semu. Tidak berstruktur, ya benar. Ini benar, satu benar. Kesadaran jenis rendah. Kesadaran jenis rendah. Kesadaran jenis rendah ini agak coba bahasanya. Kesadaran rendah lah ya. Kesadaran termasuk jenis yang rendah. Wah, ini bahkan tidak ada kesadaran. Jadi bisa iya, bisa tidak. Struktur sosial formal. Kita lihat. Struktur sosialnya apa di sini? Nggak ada ya, tidak berstruktur ya. Berarti salah. Tidak ada interaksi, tidak berstruktur. Aduh. Ini salah. Terdapat pola yang jelas, apalagi karena cuma semua. Jadi jawabannya A. Oke. Oke, sejauh ini sebelum kita akhiri ada pertanyaan terkait materi kita hari ini atau apapun juga. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Kalau minggu depan 9.30 8.30 kosong ya? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Soalnya lebih cepat, lebih bagus. Lebih cepat, lebih baik. Nantilah saya diskusikan lagi ya. Oke, selamat malam. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam olahraga.